akan memandu seminar bisnis plan sesi pertama hari ini. Sebelum kita memulai seminar hari ini, akan lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar seminar hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, silakan. Baik, di sini saya akan memandu seminar bisnis plan hari ini. Di sini presentator kita bernama Haliza Hafifatunisa dan lahir pada tanggal 30 Januari tahun 2002 di Pasuruan, dan saat ini beliau berusia 22 tahun dan domisili saat ini di Kota Malang. Presentator merupakan mahasiswa aktif semester 7 dengan jurusan yang diampu adalah Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau merupakan owner dari bisnis Korean Spicy Roll, seperti nama seminar bisnis hari ini. Baik, tidak perlu menunggu berlama-lama lagi untuk mendengarkan seminarnya. Presentator, silakan. Baik, langsung saja saya akan memaparkan bisnis saya, yaitu Korean Spicy Roll. Korean Spicy Roll ini merupakan hasil olahan mie pedas yang dilapisi rice paper, dilengkapi isian sosis dan nori di dalamnya, dengan topping mayones dan biji wijen. Produk ini dirancang khusus untuk melengkapi sajian mie dengan sentuhan modern. Korean Spicy Roll ini merupakan salah satu produk seperti samyang roll, tapi versi low budgetnya. Selanjutnya yaitu visi dan misi dari Korean Spicy Roll ini. Visinya yaitu membuat mie dengan tampilan dan pengolahan yang modern untuk memikat customer, serta menciptakan tren baru dalam industri kuliner. Visinya yang pertama yaitu prioritaskan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang ramah dan dengan memberikan suatu isian sesuai menu dan request pelanggan. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan tempat usaha dan menyajikan makanan yang higienis kepada pelanggan. Dan yang terakhir yaitu memudahkan pelanggan dengan tidak berangkat ke tempat untuk membeli makanan. Selanjutnya yaitu bisnis background. Bisnis background Korean Spicy Roll ini yang pertama yaitu tren produk makanan pedas. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini produk makanan pedas itu semakin populer di kalangan konsumen, terutama di kalangan anak muda. Yang kedua yaitu berawal dari rasa ingin tahu, rasa ingin menikmati mie dengan penyajian baru. Jadi saya ini ingin makan mie tapi dengan penyajian yang berbeda, bukan hanya masak mie terus dimakan seperti kayak biasanya. Nah, dari sini juga saya kebarengan dengan tren samyang roll. Terus kebetulan di daerah sini masih belum ada yang jualan samyang roll. Nah, saya akhirnya memutuskan untuk mencoba membuatnya sendiri, tetapi dengan versi mie yang saya punya, yaitu mie sedang, bukan mie samyang. Nah, dari sini saya mencoba beberapa kali, akhirnya saya memutuskan untuk mencoba untuk menjualnya. Dan alhamdulillahnya di pertama kali open BO itu banyak teman-teman saya yang mencoba untuk membelinya. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Saya menggunakan sosial media Instagram dan juga WhatsApp. Jadi saya promosi bisnis Korean Spicy Roll ini dengan membagikan pamflet di WhatsApp dan juga Instagram Korean Spicy Roll ini. Yang kedua yaitu dari mulut ke mulut. Jadi saya promosi kepada teman saya, kemudian teman saya ini promosi ke teman-temannya gitu. Selain itu kami pernah berjualan di Car Free Day Jalan Ijen. Itu kalau nggak salah sudah 3 kali. Jadi kami menawarkan produk kami ini dengan keliling ke konsumen-konsumen, dan kami berjualan di pinggir jalan Ijen juga. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan dari Korean Spicy Roll ini. Yang pertama, bahan baku utama pembuatan Korean Spicy Roll ini mudah didapatkan dari toko-toko. Yang kedua, harga per porsi dari Korean Spicy Roll ini terjangkau karena Korean Spicy Roll ini menggunakan mie
harganya 17.000, sedangkan untuk Samyang Roll sendiri itu harganya 20.000 ke atas. Yang selanjutnya itu opportunity, peluang, yaitu banyak orang yang suka cemilan pedas. Yang kedua, Korean spicy roll ini bisa dijadikan sebagai makanan berat atau berganjal saat lapar. Selanjutnya, weakness atau kelemahan, Korean spicy roll ini tidak bisa bertahan lama. Yang kedua, rasanya mulai berubah saat ini mulai dingin. Jadi saya sudah pernah mencoba membuat Korean spicy roll ini di pagi hari, kemudian didiamkan sampai siang, itu rasanya masih enak. Terus mencoba lagi, mencoba membuatnya di pagi hari, terus didiamkan sampai malam, ternyata rasanya sudah mulai berubah, sudah basi, karena ini sudah mie tercampur dengan mayones juga. Dan yang terakhir yaitu berit atau ancaman. Banyak pesaing yang menjual mie, dan tidak setiap orang suka dengan mie pedas. Next, berikut analisis keuangan Korean spicy roll ini di bulan Agustus. Bisa dilihat rinciannya. Ini di bulan Agustus ini Korean spicy roll terjual sebanyak 7 box dengan keuntungan 18.680. Selanjutnya, capaian dari bisnis yang sudah dijalankan. Yang pertama itu upgrade kemasan dari box kertas menjadi box unikal. Jadi sebelumnya ini box Korean spicy roll ini boxnya kertas ini menjadi box unikal. Yang kedua, Korean spicy roll ini merupakan pilihan bagi seseorang yang lapar tapi tidak mau makan nasi. Jadi meskipun kami tidak open PO atau tidak membuat pamflet, tidak membuat info kalau jualan hari ini, tetapi teman-teman saya itu sudah sering pesan ketika mereka belum makan nasi. Jadi mereka solusi untuk makan pengganti nasinya itu pesan Korean spicy roll ini. Jadi Korean spicy roll ini bisa dipesan tanpa PO selama persediaan masih tersedia. Selanjutnya yaitu rencana pengembangan Korean spicy roll, yaitu ingin launching Korean spicy roll versi baik dengan harga yang lebih murah dari harga sebelumnya. Sebelumnya saya sudah pernah mencoba untuk buat Korean spicy roll ini versi baiknya, tetapi masih dipertimbangkan lagi karena kalau versi baik itu semua bahan-bahannya itu ini. Jadi kalau misalnya orang beli sambu itu masih kayak bingung nanti sisanya itu dimanain. Jadi masih dipertimbangkan untuk rencana. Selanjutnya yaitu studi kelayakan bisnis. Korean spicy roll ini dinilai tidak layak karena belum mencakup analisis aspek hukum. Ini dapat menimbulkan resiko ketidakpatuhan terhadap peraturan perizinan usaha dan standar keamanan pangan. Selain itu, kurangnya evaluasi dampak lingkungan bisa mengganggu keberlanjutan bisnis dan citra di mata konsumen. Baik, sekian pemaparan dari saya kembalikan ke Mbak. Baik, terima kasih atas pemaparan dari presentator. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan. Kamu baru datang bosan. Saya tidak tahunya dari saya. Baik, yang pertama Mbak Tance. Belum saya rasa. Izin bertanya ya. Nah, berdasarkan ini ya Korean spicy roll. Nah, untuk inovasi kedepannya, apakah hanya akan diikutkan dengan Korea dan Korea saja? Kemudian nama brand yang sudah mencerminkan nama menu, ataukah akan ada inovasi produk jenis lain? Tapi jika seperti itu, menurut owner sendiri, apakah diperlukan perubahan nama brand sehingga menjadi lebih general dan tidak dibatasi inovasi menu kedepannya, ataukah tidak diperlukan dan tinggal melakukan pengembangan produk saja walaupun produk yang baru itu tidak ada kaitannya dengan Korean spicy roll? Ya. Baik,
Mbak Nurul ya. Perkenalkan nama saya dulu saya dengan NIM 141. Saya ingin bertanya, apakah ada rencana untuk mengembangkan variasi rasa pada Korean spicy roll ini? Jika ada, bagaimana caranya untuk memastikan bahwa penambahan varian baru tidak mempengaruhi kualitas produk yang sudah ada? Sudah dipahami, Mbak. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, Mbak. Saya ingin bertanya kepada orang. Kan tadi disebutkan kalau misalnya tanpa open BO itu teman-teman tuh udah nyari produknya online selama persediaan masih ada. Nah, gimana kalau misalnya persediaan itu nggak ada, persediaan bahan bahannya itu nggak ada, tapi pesanan yang masuk itu banyak gitu loh. Itu bagaimana solusinya? Ini bahan bahannya itu kayak ada yang nggak ada yang habis itu solusi otak bagaimana? Gimana sih? Baik, karena sudah ada 3 penanya, persilakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Miska. Jadi nama asli brandnya itu sebenarnya bukan Korean Spicy Roll ini. Korean Spicy Roll ini nama produknya, nama brandnya sendiri itu sebenarnya LZ. Jadi stikernya itu LZ. LZ ini berasal diambil dari L dan Z. L itu nama saya sendiri, Liza, dan Z itu nama pegawai saya. Jadi untuk nama produknya sendiri itu, nama Korean Spicy Roll ini nama produknya, bukan nama Selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Azmi. Jadi kalau misalnya banyak pesanan tapi bahan-bahannya habis, saya pernah mengalami ini. Sebenarnya bahan-bahan yang saya dapatkan ini dari online semua, tapi saya pernah dapat pesanan ini dan bahannya habis. Gimana caranya? Sekiranya saya tidak menolak pesanan itu, saya mencari-cari di Shopee yang jualan rice paper, karena rice paper itu di toko-toko offline itu susah banget, susah yang jual. Jadi saya cari di Shopee daerah Malang yang jualan rice paper, dan akhirnya saya menemukan toko di daerah Karangsugi itu, dan saya cek penjualnya, ada toko offline-nya tidak, ternyata akhirnya ada. Saya beli ke Master Banku itu. Jadi ada tempat yang sudah solusi bagi saya untuk membeli bahan. Jadi owner itu mencari alternatif toko lain di offline yang mudah didapat. Sekiranya pelanggan itu nggak ditolak gitu ya. Iya. Terima kasih owner. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Kak Dia. Jadi untuk varian rasa sendiri itu, kalau varian itu saya tidak ingin merubahnya. Kalau untuk isian, mungkin saya ada rencana untuk menambah isian seperti kayak keju atau cake stick gitu. Kalau rasa itu tetap ini, tapi kalau kan ini pedas. Sebelumnya sudah pernah ada pelanggan yang ingin tidak suka pedas, jadi ini tidak pedas. Jadi saya mengurangi tingkat kepedasannya untuk rasa yang tetap tidak mau berubah. Baik, semua pertanyaan sudah terjawab. Mungkin ada tambahan pertanyaan dari pelajaran apa yang Mbak dapatkan dari menjalankan bisnis ini? Saya sebenarnya jualannya ini kayak kadang jualan, kadang tidak. Saya punya bahan, kalau saya malas jualan, saya nggak jualan. Yang pelajaran yang saya Kenapa? Karena kan merasa bahwa hidupnya sudah tercukupi. Iya. Belum ada hidup.
Nah, terus. Jadi saya ini kayak cuma buat pengalaman. Enak ya. Pengalamannya kan gak enak. Susah banget untuk nyari duit kan. Sebenarnya saya sebelum jualan restoran Spicy Roll ini, saya pernah jualan tahu aci sama pisang keju. Jadi alhamdulillahnya banyak yang minat yang beli. Tapi setelah itu saya tidak jualan. Ya, apalagi yang dijual tadi itu makanan yang siapa yang nggak bisa buat dari proses buatnya tadi? Dari kalian siapa yang nggak bisa buat? Saya. Sampai kayak itu. Ada nggak profesi Mary dari proses produksi ini yang menjadikan orang nggak bisa niru produk? Enggak. Ayo, ini harus misalkan dilihat gitu ya. Oh, aku bisa dari bisa nggak? Dari sekian. Kan modelnya buatnya gampang kan? Mungkin tadi ada masalah juga. Baru aja. Tapi kan sebenarnya kalau kita sudah dapat bahan itu, kan ya bisa aja. Buatnya kan nggak susah, bukan yang butuh skill atau apa. Dan paksa-paksa, siapa yang nggak suka? Itu kan? Ya, sesuai dengan tujuan mata kuliah ini, itu memang gini loh. Ini kan banyak kisah tentang Gen Z ya. Ya, diramalkan kayak gak enak banget gitu semua ya. Berapa puluh tahun yang akan datang itu Gen Z akan kesulitan untuk punya rumah, terus kemudian, oh iya, Punah. bukan punah, bukan punah, tapi hidupnya itu, mohon maaf ya, ini kadang-kala ya nggak perlu dodol gitu enggak. Cuman kadang-kala kalau dipikir kalau polanya seperti ini itu bukan hal yang salah gitu loh maksudnya. Satu, kalau polanya menentukan, kenapa? Karena generasi yang sekarang itu kan semuanya sudah dipenuhi, ya loh. Ya, terus digital, generasi rebahan, ya loh. Meskipun nggak ada yang salah kalau itu dimaksimalkan, karena banyak juga Gen Z yang dia bisa menghasilkan pendapatan yang luar biasa banyak tanpa harus menunggu usia sekian. Modal juga nggak perlu banyak, dari gadget aja bisa menghasilkan. Sekarang kan sudah banyak ya menggunakan media sosial, di FB Pro, kemudian nggak harus jualan, dia jualan konten aja, jadi konten kreator itu gajiannya sudah sedemikian menghiburkan. Tapi saya berpikir itu nggak akan berumur panjang juga. Iya, kalau sekarang dan justru kalau sudah bisa menghasilkan sekarang, seharusnya dia literasi keuangannya harus mulai berpikir gimana bisa save dengan apa yang bisa didapatkan itu. Kan sekarang juga banyak sekarang yang tidak mau mempekerjakan Gen Z. Iya kan? Iya Bu. Rumput. Iya, rumput. Dikasih kerjaan berat kalau dikasih kerjaan ringan gak kuat bayari. Terus interview ditanya itu dia selalu punya grade yang selalu di atasnya, nggak mau kerja keras. Ya sebenarnya mata kuliah ini harapannya paling nggak bisa memberikan pengalaman bahwa belajar itu nggak mudah. Bukan susah sih, bahasanya harus mudah. Nanti susah beneran. Bahwa asalkan mau berusaha itu pasti ada jalan. Yang harus butuhkan mentalnya itu. Ya doanya kan kalau kalian kalau perlu kecil hadiah yang uang-uang dan sebagainya kan gitu ya. Seolah-olah kan gitu. Ya ini hal kecil. Dari ini kan duit receh. Iya kan bukan duit gede, dari uang saku aja hasilnya kan duit receh. Tapi kalau dari receh itu dikumpulkan, tidak menutup kemungkinan itu bisa jadi penambah hidup. Apalagi ya dari ide-ide sih it's okay. Kayak hari ini itu saya punya kewajiban bahwa di mata kuliah ini kenapa? Misalnya ini belum pulang, saya dari hotel tadi belum pulang ya. Acara selesai check out langsung ke sini. Makanya saya tadi ke atas sholat. Bukan apa-apa. Saya berusaha menjalankan tanggung jawab saya sebisa mungkin. Saya ingin memberikan contoh bahwa sesibuk apapun kalian, kalau memang itu kewajiban, usahakan itu yang dilakukan.
gitu. Sehingga kalau saya marahi, saya ingat betul, kalau saya marahi, saya sumber dengan apa yang saya omongkan. Yang saya takutkan kan dari satu bulan tadi bapak yang takut mengatur amin. Jadi ngomong tok tapi gak bisa melakukan itu bisa gede. Makanya ya memberi contoh figur pendidikan ini lagi rame ya guru di kasusnya ini. Dicopir di jalur sekitar juta bayaran 300.000. Masalah koyo kecil. Tapi itulah terjadi generasi sekarang. Jadi bukan anaknya saja tapi orang tuanya ikut andil. Kadang-kala saking sayangnya kepada anak kayak ini yang saya ceritakan kayak tugas-tugas ini itu orang tuanya bantu gak apa-apa. Tapi justru itu sebenarnya dia mohon maaf berarti dia sebenarnya tidak memberikan kesempatan anaknya untuk berkembang, untuk mandiri. Karena saking sayangnya. Yo akhirnya jadi nih Genji itu. yang kadang-kala kan gini ya, saya tahu apa yang di pikiran kalian gitu ketika kadang untuk respon lama, terus paling sih apa gitu dan sebagainya. Tapi kalau untuk urusan lain cepet gitu, pas respon itu apa? Ya dan seterusnya. Perilaku itu bisa dibentuk nggak? Bisa pakai habit, pakai kebiasaan. Kayak saya ini, apa nggak capek? Karena sudah biasa. Dan saya menjalaninya bahagia, nggak merasa terbebani. I'm happy. Itu penting, kata kuncinya itu. Capek itu hilang. Apalagi terus, kadang saya sakit gitu, itu was-was. Ketemu dengan kalian-kalian sehingga ada baca-baca Quran pasar gitu kan. Saya kan sudah puluhan tahun, jadi ya karakter ya memang ada pergeseran, tapi perubahan itu kadang-kala kita kan harus mengikuti ya. Sebenarnya bisa, nggak ada yang nggak bisa dibentuk itu bisa. Cuma prosesnya kita harus ikuti polanya sekarang. Nah, kalau itu kira-kira kalau punya kesempatan bisnis ini kira-kira akan kau lanjutkan atau kamu selesai? Kenapa? Sekarang lagi tentang misalkan viralnya itu sekarang di TikTok pakai mie segar dan harga di tren sekarang itu satu picisnya itu 5.000. Jadi satu box itu 15.000 tanpa mayones. Sedangkan di punya saya itu 17.000 isi ada mayones. Mana wakil keuntungannya? Ya, nek payu kan gitu. Nek ono sing tuku. Coba mikir akhirnya langsung bunyi kali ini. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih kepada Penisa karena pertanyaan teman-teman dan tambahan dari Penisa sudah sama semua. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah kata, baik sengaja maupun tidak sengaja dari awal hingga sampai akhir ini. Oh iya, untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi link presensi ya atau link penilaian. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.